Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi pada pertemuan di sini ada pertemuan 11 mengenal tentang jaringan komputer. Adapun tentang dasar teorinya adalah jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi, maaf ribet ya, yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi. Pihak yang meminta atau menerima layanan dari jaringan disebut dengan klien. Sedangkan pihak yang mengirimkan layanan disebut sebagai server. Konsep ini dinamakan client server dan digunakan hampir seluruh jaringan komputer. Jadi kalau kita lihat dari instruksi modulnya adalah pada jaringan komputer terjadi komunikasi data yang dilakukan antar komputer. Namun pada terjadinya komunikasi data terdapat yang namanya arah transmisi. Nah, arah transmisi ini menyatakan arah isyarat transmisi data. Berikut adalah 3 jenis arah transmisi data. Yang pertama adalah simplex atau one way, yang kedua adalah half duplex, yang ketiga adalah full duplex. Nah, di sini kalau di S1 Informatika ini masuk pada materi komunikasi data, adanya simplex, half duplex, dan full duplex. Ketika saya berbicara, Anda mendengarkan, berarti kita menggunakan adalah konsep half duplex. Ketika saya berbicara, Anda pun berbicara, maka konsep yang ketiga adalah roaming atau full duplex di sini. Terus pada jaringan berkabel di sini ini contohnya ya. Jadi kalau bingung contohnya adalah simplex hanya dapat mengirim atau penerima dan tidak bisa menjadi penerima atau pengirim di saat yang bersamaan. Contohnya ini radio. Jadi sering mendengarkan radio atau lihat kalau zaman dulu ada namanya grid memory dan sebagainya yang bisa dilihat di sini. Terus half duplex ini adalah dapat mengirimkan atau menerima data tetapi secara bergantian. Contohnya adalah talkie, terus kayak misalnya kalau dalam Merapi ya kita pakai walkie-talkie dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk full duplex mengirimkan dan menerima data di saat yang bersamaan. Ini contohnya adalah telepon. Pada jaringan komputer berkabel, seluruh elemen dihubungkan menggunakan kabel yang sesuai dengan fungsinya. Di antara sebagai berikut: kabel UTP dari kepanjangan adalah unshielded twisted pair. Di sini biasanya disebut kabel telepon dan sangat populer dipakai yang di sini. Nah, ini contoh STP-nya atau seal twist pair yang digunakan sama seperti kabel UTP, namun bedanya kabel FTP ini menggunakan cover pada kabelnya. Kabel FTP tidak sepopuler UTP karena harga kabel FTP tidak semurah kabel UTP di sini. Nah, ini contoh dari twist pair atau STP-nya. Ini contoh UTP kalau digunakan. Ini adalah jenis contoh kabelnya ya. Terus ada lagi kabel koaksial, sangat populer digunakan untuk menampilkan gambar dari antena di TV. Namun beberapa kondisi kabel koaksial digunakan untuk koneksi LAN di sini. Ini ada, kalau dilihat dari buku saya adalah ada jaketnya di sini, ada aluminium braid, ada bedet aluminium foilnya, ada 2 lapisan di sini ya. Terus ada dielectric center konduktor. Ini contoh struktur kabel koaksial RJ6. Sedangkan untuk kabel fiber optik adalah sebuah teknologi di mana data dibawa dalam bentuk berkesaya. Kabel ini bisa digunakan pada LAN dengan kecepatan yang cukup tinggi. Di sini untuk FO. Jadi jaringan-jaringan sekarang ini, jaringan komputer sekarang ini sudah menggunakan teknologi menggunakan kabel FO. Rata-rata udah pakai FO ya. Sedangkan media interkoneksi atau penghubung untuk membangun sebuah jaringan sebagai itu ada repeater. Repeater merupakan hardware yang berfungsi untuk penguatan sinyal kembali di sini ya, untuk repeaternya sendiri. Sedangkan hub adalah hardware yang bekerja mirip dengan repeater. Yang membedakan hanya jumlah port pada hub lebih banyak, sedangkan jumlah port pada repeater hanya 2. Dengan hub kita bisa membangun sebuah topologi star dengan hub di tengahnya. Berikutnya adalah bridge. Bridge adalah hardware yang berfungsi untuk menghubungkan atau melakukan pembagian jaringan. Dengan menggunakan bridge dapat memperkecil area collision domain. Dengan hub juga dapat menghubungkan 2 jaringan yang menghubungkan media yang berbeda. Contohnya antara koaksial dengan UTP. Nah, berikutnya adalah switch atau multiport. Multiportnya dari bridge di sini memiliki kinerja yang kemampuannya sama dengan bridge. Jadi fiturnya ada dedicated connection, di mana ketika sebuah port sedang melakukan transmisi data, maka
Hanya port tersebutlah yang aktif dan ketika menghubungkan dengan jaringan yang berbeda, speed tidak akan terpengaruh akan perbedaannya. Dengan router itu sendiri adalah hardware yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network maupun network yang sama dalam segi teknologi maupun beda dalam teknologinya. Selanjutnya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi berdasarkan fungsinya, yaitu adalah client server, peer-to-peer, di mana dari client server adalah jaringan komputer yang terdapat sebuah server menjadi penyedia layanan pada klien sebagai penerima layanan. Sedangkan untuk peer-to-peer adalah jaringan komputer di mana sebuah host atau anggota jaringan dapat menjadi server atau menjadi klien dalam waktu yang bersamaan. Ini contohnya server based. Terus ini adalah P2P yang digunakan atau koneksi peer-to-peer network yang digunakan. Nah, sedangkan dalam media transmisi datanya dijaga dua jenis berdasarkan media, yaitu adalah jaringan kabel atau wide network. Ini yang digunakan adalah UTP kabelnya ya, bisa menggunakan kabel UTP. Ada jaringan dari kabel wireless network. Pada jaringan dari kabel menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Nah, ini salah satu media transmisinya adalah gelombang mikro, satelit, gelombang radio, inframerah, dan wifi itu sendiri. Nah, jaringan komputer dibagi ada 3 jenis berdasarkan luas wilayah jaringan yang mengcover satu wilayah. Ada LAN, Local Area Network. Ini adalah untuk yang lebih kecil ya, jadi biasa menggunakan kabel UTP. Jadi sebagai penghubung antara client server, namun WiFi juga bisa digunakan untuk jaringan LAN. Terus ada lagi MAN atau Metropolitan Area Network, adalah jaringan mencakup suatu kota dengan luas area 10 sampai 45 km. Terus ada lagi jaringan WAN, Wide Area Network, adalah jaringan yang mencakup antar kota, provinsi, negara, bahkan benua. Contohnya dari WAN adalah jaringan internet di seluruh dunia atau provider itu sendiri. Nah, jaringan komputer memiliki manfaat yang cukup banyak, di antara sebagai berikut: berbagi sumber daya hardware, contohnya printer, berbagi program atau data, memudahkan akses data di sini. Nah, ini adalah gambaran tentang mengenal mengenal tentang jaringan itu apa. Jadi ini hanya materi pengenalan jaringan awal. Sebenarnya di sini ada latihan tugas sedikit ya. Jadi latihan tugasnya adalah Anda diminta untuk mencari device yang digunakan untuk konektivitas atau untuk network itu sendiri. Oke, sekian untuk materi pengenalan jaringan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.